てめえの全部を否定してやる。だったらお前は何もしなくていい。信じてくれていた。私は桃太郎。メイ、そろそろ遊びに行きましょうか。Kemudian kita pun diperlihatkan kenangan masa lalunya Mei yang tadinya sangat bahagia, silih berganti jadi sebuah neraka. Dan semua itu terjadi gara-gara satu Momotaro psikopat yang gak lain adalah Tsubakiri, yang dengan sangat teganya menghabisi orang tua Mei tanpa pandang bulu. このお花あげる。ありがとう。本当綺麗ね。パパ、ママ。Scene lalu berpindah ke Kogasaki yang agak down usai melihat isi krematorium yang dikatakan hampir setiap hari terisi oleh banyak sekali mayit para Oni. Di tengah kedunguan Kyoya yang malah nanyain tipe ceweknya si Kogasaki, tiba-tiba suasana mendadak mencekam saat Tsubakiri dan Yomogi berhasil menyusup masuk. Sebagai komandannya, Kyoya memintanya untuk pergi memberitahu Shiki dan kawan-kawan, sekalian ajak mereka mengevakuasikan semua pasien, sedangkan dirinya akan menahan Tsubakiri dan Yomogi sekuat tenaga. Seperginya Kogasaki dari sana, tanpa membuang waktu Yomogi langsung mengeluarkan teknik bakterinya untuk menciptakan tembok raksasa yang mengurung seluruh area bawah tanah Iryudera seperti di dalam kotak. Yang berarti tidak ada satupun jalan bagi para Oni untuk melarikan diri. Kyoya sempat dibuat terkejut penasaran di saat Tsubakiri yang mengaku sedang mencari Shiki. Mengesampingkan hal itu, satu-satunya senjatanya saat ini hanyalah suntikan Wolfbane, tanaman beracun yang sangat mematikan. Namun, sayangnya bengis Edian sekali serang Kyoya auto tumbang. Merasa mubazir kalau dibuang, Tsubakiri tadinya pengen merubahnya jadi salah satu bidaknya. Tapi niatannya itu harus dikurungkan karena para aguri orderannya sudah sampai. Di antara para aguri ada satu yang membawakan sebuah peti yang belum diketahui isinya. Singkat waktu setelah Kogasaki dikejutkan dengan situasi markas dan Shiki yang menjelaskan situasi mereka yang tidak bisa keluar karena adanya tembok bakteri yang muncul tiba-tiba, untungnya aja Yusurube, para pasien, dan beberapa suster berhasil keluar tepat waktu. Seolah tak diberi waktu untuk berunding, tiba-tiba aja seekor aguri datang dan langsung membuat situasi semakin kacau. Kimiwari. Mei, ore kara hanareru na yo. Singkat cerita, setelah Tsubakiri dan Yomogi datang, Tsubakiri memerintahkan Yomogi untuk menghabisi semua Oni kecuali Ichinose Shiki.
Yomogi pun paham dan membawa beberapa aguri ikut dengannya. Di sisi lain, Kuina dan Rokuro nampak sedang bersembunyi di suatu ruangan. Di tengah Kuina yang lagi nyari baju ganti biar bisa gelut leluasa, jantung Rokuro yang tak kunjung mereda membuatnya mengira akan mati gak lama lagi. 誰のか知らねえけど動きやすいじゃん。 Banget, Mitch. Baru juga ganti baju, salah satu aguri sudah terdengar mendekati ruangan mereka. Tak seperti Kuina yang sangat optimis, Rokuro sangat pesimis dan memohon supaya bisa mengandalkannya. あそこのクローゼットに引っ込んでろ。私だけが頼りなんだろ。 Bang, yakin dah, Bang? Kok tiba-tiba gue punya fetish baru ya? Setelah menyuruh Rokuro sembunyi di dalam lemari, nampak Kuina yang ready by one dengan aguri itu. Lalu, yang terjadi? Pertarungan keduanya pun berlangsung sangat intens. Setiap serangan aguri punya daya hancur yang sangat besar. Tapi Kuina terlihat tidak gentar sedikit pun. Biar lebih bergairah, Kuina nampak menggunakan Kesoku Kaiho-nya. Aira, denuma de tsukiyatte morau ka! Di saat yang sama, Yaoroshi juga nampak akan by one dengan salah satu aguri. Sedangkan Shiki masih bersembunyi di taman dengan si Mei. Kembali ke Rokuro yang baru sadar dari pingsannya. Suara sunyi di luar lemarinya sempat membuatnya mengkhawatirkan Kuina. Tadinya sih dia masih pengen ngendok di dalam sana, tapi setelah mutusin buat ngintip, ternyata... Halo, guys. 今心臓おかしいからちょっと一旦見逃して。早くこっち来い。ほら、この辺に頭持ってこい。 Sontak Rokuro pun terkejut melihat aguri itu yang malah menuruti ucapan Kuina. Kesan awalnya sih kayak majikan dan piaraan, tapi sesaat kemudian... Tidak hanya sifat dan bobanya yang sangat brutal, bahkan cara bertarungnya pun gak kalah brutal, coy. Aksi Kuina si preman Tobrut semakin membuat Rokuro merinding melihatnya. Setelah kita diperlihatkan masa lalu Kuina yang terlalu overprotective sehingga para pria yang pernah dikencaninya takut bukan main, nampak Rokuro yang kedapetan enaknya aja. Sedangkan narator kayak gua cuma bisa gigit kerah baju saking irinya. 雨男にすり寄られたら異常に張り切ってしまう。 Sementara itu, nampak salah satu perawat yang harus merenggang nyawa gak jauh dari ruang istirahat mereka. Nah, tepat ketika Kuina yang mau ngambilin makan buat ayang barunya itu, salah satu aguri nampak sudah mejeng di depan ruangan mereka. Kuina sempat mengira level aguri kedua ini sama dengan yang pertama tadi. Namun, ternyata... Kondisi Kuina jelas sangat tidak diuntungkan. Bogem yang hanya unggul di jarak dekat harus menghadapi cambuk yang notabene unggul di jarak menengah. Alhasil, serangan telak tepat mengenai bahu mulusnya itu. Setelah mengunci pergerakannya, aguri itu berulang kali menghantam Kuina ke sana kemari dengan sangat kerasnya. Melihat hal itu, Rokuro hanya bisa tercengang ketakutan, tapi tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Di tengah serangan brutal yang dilakukan oleh aguri itu, Rokuro semakin dibuat gemetar ketakutan, takut jika ini terus berlangsung, Kuina akan mokat. Biarpun sempat kepikiran harus membantu, namun sifat pengecutnya itu membuatnya mengurungkan niatnya dan berharap akan ada yang datang menolong mereka. Pada titik inilah ia mulai mempertanyakan sejak kapan dia jadi seorang pecundang. Shin lalu menampilkan sosok gadis bernama Lulu, kekasih Rokuro sewaktu dia masih di desa persembunyiannya para Oni.
Lulu adalah sosok yang pernah membuatnya merasa berarti, sosok yang memberinya keyakinan untuk hidup dengan penuh keberanian. Setiap hari keduanya selalu bersama, baik itu di sungai, menari, bahkan saat di festival sekalipun. Hingga pada suatu hari, tanduk Lulu mulai tumbuh yang membuat fisik setiap Oni jatuh ke titik terlemahnya. Naasnya, satu-satunya dokter di desa mereka dihabisi oleh beberapa Momotaro tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut menyebabkan kondisi Lulu melemah di setiap harinya. Dan saat Rokuro yang ingin mencari dokter lain di desa sebelah, sayangnya itu sudah terlambat. Kini dia harus mendengarkan kata-kata terakhir dari cinta pertamanya. 僕が今までできなかったことなんかないだろ。ずっとかっこいいあなたでいてね。Kehilangan sang kekasih tentu menjadi luka mendalam bagi Rokuro. Hal itu membuatnya tidak hanya digerogoti oleh rasa takut, tapi juga rambutnya memutih dan insomnia berkepanjangan. Semua kenangan itu pun mulai menyadarkan Rokuro yang merasa tidak boleh terus pasrah pada keadaan. Dan tepat ketika Kuina yang nampak akan diulti oleh Aguri Beringas itu, perkataan terakhir Lulu padanya akhirnya menjadi dorongan terkuat bagi Rokuro untuk bangkit dari keterpurukan. かっこいいあなたでいてね。あの僕を見たらきっとルルはがっかりする。 Setelah menyelamatkan Kuina tepat waktu, Rokuro yang merasa takkan bisa menatap wajah Lulu di akhirat nanti, memutuskan untuk mendobrak rasa takutnya sendiri dan melangkah maju untuk menjadi sosok yang keren seperti dulu lagi. Sesaat sebelum menggunakan Kesoku Kaiho-nya, Rokuro rupanya membayangkan sosok Lulu sebagai kekuatannya. Dan Kesoku Kaiho-nya sendiri tidak hanya akan menambah kekuatannya, tapi juga memulihkan mentalnya. Keshoku Kaiho! Skyrambu! Bang, kok dia jadi gemulai? Bang, boti dia, Bang. Diam kalian semua, setidaknya dia pernah punya waifu, sedangkan kalian dan gua kagak. Setelah itu, baru aja mengerahkan beberapa teknik, Rokuro bisa langsung mendominasi pertempuran dengan sangat mudahnya. Demi tidak mengecewakan Lulu lagi, dan demi bisa dianggap keren olehnya, Rokuro akhirnya berhasil mendobrak batasannya dari seorang pengecut menjadi seorang hero sejati. Suara langkah ala-ala kabuki Jepang pun terdengar hingga membuat setiap gerakan Rokuro terkesan sangat epik. Tak 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 tak. Koito! Sousai no Mai! Seberhasilnya dia menumbangkan Aguri tadi, rasa bahagia pun tak dapat dibendungnya. Karena dengan begini, dia jadi bisa bangga jika sang kekasih sedang melihatnya dari surga. Boku wa kakkoi daro! Singkat cerita, nampak Shiki yang menguatkan Mei yang mengaku ingin menyusul orang tuanya. Berkat semua ucapan Shiki, Mei pun akhirnya mengurungkan niatnya tadi. Sebelum pergi dari sana, Shiki menekankan ia takkan pernah menyerah dan berputus asa. Di lain sisi, nampak Mudano yang dibangunkan oleh Regu Oni yang dilindunginya. Ketakutan akan apa yang terjadi di markas Iryu Dadera membuatnya bergegas pergi ke sana. Kembali ke markas, nampak Shiki yang mendatangi Tsubakiri tanpa tahu bahwa dirinya lah target utamanya. Mengetahui mangsanya muncul dengan sendirinya, sontak Tsubakiri sangat senang dibuatnya. Menyadari Tsubakiri yang sama sekali tidak merasa menyesal ataupun berdosa usai menghabisi banyak nyawa Oni, Shiki pun jadi sangat muak dan tak bisa membendung amarahnya sendiri. Sementara itu, meskipun Kogasaki telah berlari sangat jauh, namun sayang Yomogi berhasil mengejarnya. Waduh Bang Koga, gue aja maju kayak Bang. Lu kabur aja lah
lagi sono. Dia punyaku. Setelah Yomontok ngasih tahu Kyoya telah dihabisi oleh Tsubakiri, Kogasaki pun jadi sangat emosi meski dia tidak menunjukkannya sekalipun. Kendati demikian, ia mengalihkan rasa emosinya tadi dengan mengaku akan menghabisi setiap Momotaro di depan matanya. Dengan teknik bakterinya, Yomontok berhasil menahan serangan mematikan Kogasaki tadi. Kembali ke Shiki yang tengah diremehkan Tsubakiri karena mau melawannya make handgun ampasnya tadi. Shiki lalu terlihat mengerahkan kekuatannya untuk menghadapi sosok psikopat di hadapannya. Meski ulti Shiki barusan sangat dahsyat, sayangnya itu tak berdampak apapun pada Tsubakiri. Demi membalas serangan sambutannya, Tsubakiri berniat untuk lebih serius dengan akan menggunakan apa yang ada di dalam petinya. Dan ternyata yang keluar bukanlah senjata biasa ataupun Oni, melainkan Oni. Melihat hal itu, Shiki seketika marah karena itu sama aja menghina orang yang sudah tiada. Dengan sangat dinginnya Tsubakiri membalasnya dengan fakta bahwa dia sendirilah yang menawarkan diri untuk diubah jadi senjatanya. Di tengah betapa muaknya Shiki mendengar setiap ucapan Tsubakiri yang tak punya hati sama sekali, ia tidak sadar bahwa jasad Momotaro itu bukan sekedar boneka gerak biasa. Karena ternyata setelah dibuat bertekuk lutut, Shiki dijelaskan bahwa rekannya ini memiliki kekuatan gravitasi. Cukup dengan menggabungkan bakterinya ke dalam oksigen, dia jadi bisa mengontrol gravitasi di sekitar targetnya. Sementara itu, nampak regu Mudano yang berhasil sampai ke pintu masuk markas Kyoto. Tapi di sana mereka mendapati jalannya sudah disegel rapat oleh si Yomontok. Meskipun Mudano bisa-bisa aja menghancurkan bakteri itu, tapi dia tak ingin membahayakan para turis yang ada di kuil Iryudadera. Gak berselang lama, Yusurube datang melaporkan sebagian besar pasien dan beberapa regu support berhasil dievakuasikan. Tapi Shiki dan kawan-kawan masih terjebak di dalam sana. Belum ada semenit Yobugaura di sana, Yusurube yang kita kira paling normal di antara yang lainnya, kini mulai menunjukkan jati dirinya. Berkenalan ulang dengan gamblang ngasih tahu impiannya pengen main kuda-kudaan sama cewek berseragam sepertinya, hingga mengira dia cuma bercanda, Mudano memintanya untuk berhenti. Namun disinilah Mudano merasa harus melatih penilaiannya lagi terhadap orang lain. Berkat kedatangan Yobugaura di sana, setidaknya Mudano jadi terlintas satu cara untuk mengevakuasikan semua turis di kuil atas. Scene lalu berpindah menampilkan Mudano dan Yobugaura yang bersiap di bukit gak jauh dari kuil Iryudadera. Sedangkan Yusurube dan regu Oni lainnya ada di kuil itu. Adapun rencana mereka ialah menciptakan gempa kecil serta tanah longsor dari atas supaya para turis ketakutan dan nantinya regu Oni yang bersiaga akan mengarahkan mereka semua ke tempat yang aman. Kemudian, Yusurube diminta untuk memastikan tidak ada turis yang tersisa di sana. Yusurube lalu bertanya gimana cara gurunya itu menciptakan tanah longsor. Nah, di saat Yobugaura yang merasa mustahil untuk melakukannya, hal itu membuat Mudano membatalkan semua rencana tadi dan memutuskan untuk mengeluarkan Yobugaura dari sekolah.
Hal tersebut tentunya menjadi dilema bagi Byobugaura yang takut kekuatannya malah akan merepotkan semua orang. Mudano pun menekankan itu bukan soal takut atau tidaknya dirinya, tapi soal dia yang menolak untuk berubah. Setelah cukup banyak perbandingan penderitaannya yang juga dimiliki oleh Shiki dan kawan-kawan, pada akhirnya Byobugaura meneguhkan tekadnya yang ingin berubah agar dia bisa menolong teman-temannya. Rencana pun dilanjutkan dan berkat serangan onesannya si Byobugaura, gempa kecil dan longsor benar-benar terjadi. Para Oni yang bersiaga pun nampak langsung mengevakuasikan semua orang dari tempat itu. Yusurube turut menjalankan tugasnya dan melaporkan sudah tidak ada orang di kuil itu. Setelah membuat pingsan Byobugaura, Mudano sebenarnya menyadari kegelapan di dalam dirinya itu jauh lebih besar dibanding teman-temannya. Namun ia yakin suatu hari nanti pasti ada seseorang yang akan bisa mengeluarkannya dari dalam kegelapan itu. Singkat cerita, setelah Yomontok berhasil mengurung Kogasaki dengan kekuatannya, dia mengira ini telah berakhir. Ruangan sempit dasarnya akan membuat panik siapapun yang terkurung di dalamnya. Dan Kogasaki yang seorang Oni seharusnya tak akan bisa menggunakan kekuatannya. Akan tetapi, tiba-tiba suara dentuman terdengar dari dalam sana. Yang ternyata... 廃墟ビルのダクトで寝泊まりしてた時がある。あそこと比べりゃ今のはまあまあいい物件だったぜ。 Gak lama kemudian Yaoroshi datang usai memenangkan adu mekaniknya melawan salah satu Aguri. Dan seperti halnya si Yusurube tadi, kita pun tak menyangka bahwa Yaoroshi yang kesannya kayak preman brutal, sifatnya itu 11-12 kayak Wam 2. 別にいいっしょ。 Setelah itu, Yaoroshi nampak menggunakan Kesoku Kaiho-nya yang udah kayak kalian pas lagi gacha di game tapi kena red off. Akibat terlalu meremehkan lawannya, Yomontok pun akhirnya terkena serangan telak dari Yaoroshi. Kidoki histeri. Kenapa tadi gua bilang kayak lagi gacha red off? Karena Yaoroshi sendiri nggak tahu apa yang akan dikeluarkan oleh Kesoku Kaiho-nya. Seperti sekarang ini, dia kena red off karena style battle kick bukanlah passionnya. Selain itu, red gacanya tergantung dari tingkat kemarahannya sendiri. Dan hanya bisa digunakan 3 kali sehari. Di saat yang sama, nampak Mudano yang bersiap menghancurkan tembok bakterinya si Yomontok. Sampai akhirnya... 部下転生手に揺れんじゃねえ。崩壊まで時間がないぞ。 Kembali ke Yaoroshi dan Kogasaki. Nampak Yomontok yang semakin terpojok saat Mudano dan regunya tiba di sana. Mengira dia akan menyerah karena kalah jumlah dan kekuatan. Sayangnya Yomontok rupanya masih memiliki rencana cadangan. 私は桃太郎。殲滅する存在。殺してやるよ。 Di lain sisi, nampak Shiki yang benar-benar dibuat babak belur. Bukan hanya tubuhnya ditekan menggunakan gravitasi yang sangat berat, tapi bahkan saat dia berhasil lolos, serangannya mampu dimentahkan bahkan manubrium, sternum, dan semua tulang rusuknya hancur akibat pula gravitasi belasan ton, dan mungkin akan langsung mokat jika dia bukan seorang Oni. 内側には何百 G というから押しつぶされる。 Di tengah rasa sakitnya itu, sejak tadi sih kita paham kenapa Tsubakiri terus menyebutnya sebagai keturunan Kishin.
Menyadari Shiki belum tahu apapun tentang hal itu, Tsubakiri pun menjelaskan bahwa Kishin adalah jenderal Oni terkuat dalam sejarah. Dan darah sang jenderal Kishin itu ada di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Shiki adalah keturunan Kishin. Di lain sisi, Mei yang mengkhawatirkan Shiki mutusin buat mencarinya di dalam, meski dirinya sendiri masih sangat ketakutan. Kemudian, Shin beralih ke markas Momotaro. Nampak Samidare yang kini dipasangkan oleh partner barunya. お疲れ様です。今日から本部へ移動しました。 Momotahina, itulah nama Megane Towewew yang satu ini. Berhubung dia ini masih newbie, Hina terus menanyakan banyak hal pada atasannya itu. Dan tepat ketika dia yang mengaku masih belum paham soal keturunan Kishin, barulah Samidare menjelaskan bahwa Jenderal Kishin adalah sosok Oni yang hampir menghancurkan agensi Momotaro seutuhnya. Dan konon katanya, dia telah main kuda-kudaan dengan banyak wanita, sehingga dia memiliki banyak sekali keturunan. Walaupun ceritanya begitu, namun faktanya tidak semua keturunannya mewarisi darahnya. Karena setiap kali keturunan Kishin muncul, pasti itu terjadi pada periode tertentu. 桃が鬼を圧倒してる時に限って、鬼神の力を持ったガキが生まれんだよ。 Sontak Hina pun kaget dalam hati karena tak menyadari kedatangan Kapten Unit 21 bernama Momoiwa Shinya itu. Kapten ke-21 itu lalu menjelaskan tentang sejarah nenek buyut mereka, di mana setiap kali bangsa Oni akan lenyap, mereka selalu saja digagalkan oleh kemunculan anak-anak Kishin. Itulah kenapa perang ini masih terus berlangsung hingga hari ini. Singkat waktu, meskipun sejak tadi Shinya terus menjelaskan apa yang gak diketahui oleh Hina, namun ucapan dan juga sikapnya itu sungguh sangat membuat risih. Puncaknya ketika Samidare yang dirosting habis-habisan olehnya, terkhusus karena dia yang kabur dari salah satu keturunan Kishin setelah nyaris dikalahkan. 一ノ瀬仕切ってガキにやられて、義手になるようじゃ仕方ないっすよね。現場離れて教育係に回るって、いい加減その席譲ってくださいよ。なんだかドロドロだ。 Tanpa memperdulikan semua hinaannya tadi, Samidare hanya menekankan bahwa Ichinose Shiki adalah targetnya. Dan dirinya nggak peduli dengan Oni lainnya. Seperginya Shinya dari sana, perkataan mereka tadi membuat Hina penasaran apakah Ichinose Shiki adalah satu-satunya keturunan Kishin. Samidare pun menjelaskan sejauh ini masih ada satu lagi yang telah diketahui. Kembali ke Iryudadera, nampak Tsubakiri yang masih terus menyiksa Shiki dengan bonekanya. Alih-alih akan langsung menghabisinya, dia lebih ingin menyiksa serta meneliti tubuhnya. Muak dengan segala ucapan dan perbuatannya, Shiki kembali mencoba peruntungan dengan akan menyerangnya sekali lagi. Namun, sayangnya... Tidak hanya menderita luka yang sangat parah, Shiki juga hampir kehabisan darah usai menggunakan senpinya berkali-kali. Di tengah pandangannya yang mulai kabur, Tsubakiri mengatainya yang mungkin adalah keturunan Kishin terlemah. Di saat yang sama, ia menyadari tempat ini yang takkan bertahan lama. Namun sebelum mengakhiri permainan, si bajigur ini rupanya menyadari kehadiran Mei dan berniat untuk menyiksanya dulu. そうやってパパもママも殺したの。 どれのこと？ Mendengar setiap perkataan tak berotaknya si Tsubakiri, Mei hanya bisa meratapi kematian orang tuanya yang padahal selama hidup mereka tak pernah sekalipun berbuat dosa sama sekali. Kesedihan Mei justru membuat Tsubakiri geli karena meyakini mereka hanya bersandiwara keluarga harmonis. Namun ketika Shikiya menyebut nama Mei, seketika dia jadi ingat dengan dua Oni yang sempat dibiarkannya bersujud memohon agar putri mereka diampuni. Awalnya mereka sudah bahagia karena mengira Tsubakiri akan menepati janjinya.
Akan tetapi sesaat sebelum menghabisi mereka berdua, barulah dia mengatakan hal sebenarnya. ちゃんと同じように殺してやるって子供が死ぬ瞬間の表情、パパママって泣きわめきながら死ぬ瞬間を、その時お前らは手を握ってやることもできない。 Lebih iblis daripada iblis, jing! Mempermainkan mangsa sebelum menghabisi mereka. Sungguh perbuatan yang tak mencerminkan sisi baik sama sekali. Tanpa merasa menyesal ataupun prihatin, psikopat ini justru tertawa terbahak-bahak di hadapan seorang bocil yatim piatu. Mau sekuat apapun tubuhnya saat ini, namun Shiki tetap bersikeras bangkit dan meminta Mei untuk tidak menangis. Ia memintanya untuk menangis bersamanya nanti setelah dia mengalahkan Tsubakiri sang psikopat tengil kayak Bahlil. Shiki lalu menekankan bahwa Oni sepertinya saja masih punya hati nurani, lantas kenapa Momotaro sepertinya tidak memilikinya. Sontak Tsubakiri langsung emosi saat dikatai sebagai monster yang sebenarnya. Oni ga kokoro o kataru na! Tsugurero! Oni ai da! Di tengah rasa sakit yang dialaminya, Tsubakiri masih saja berniat menyiksa Mei habis ini. Dan tepat ketika gelombang gravitasi mulai diarahkan padanya, Shiki semakin memaksa apapun yang bersemayam di dalam tubuhnya untuk memberinya kekuatan demi bisa melindungi orang lain. Lalu, yang terjadi? Legenda mengatakan setiap pewaris Kishin memiliki atribut elemen unik masing-masing. Api, air, petir, tanah, angin, es, kegelapan, dan juga cahaya. Ichinose Shiki sendiri adalah pewaris elemen api. Sang Kishin pengendali api, Enki. Hanya dengan melihatnya saja, Tsubakiri sudah bisa merasakan seberapa kuat sosok Shiki yang sekarang. Entah apa yang terjadi pada dirinya, namun Shiki merasa dengan kekuatan ini dia jadi bisa bertarung lagi. Di saat Tsubakiri yang berniat menghabisinya sebelum terlambat, tiba-tiba... Sontak Tsubakiri merasa ngeri karena seharusnya darah yang tinggal sedikit membuat Oni manapun tak akan bisa mengeluarkan kekuatan sedahsyat tadi. Sesaat kemudian barulah Shiki merasakan efek samping dari anemia parah yang dialami dirinya. Tak ingin situasi berbalik, Tsubakiri langsung memanfaatkan kesempatan yang ada. Tsubakiri sempat ingin menjatuhkan mental Mei lagi, namun syukurnya berkat perkataan Shiki yang selalu menenangkan dan juga sangat hangat, hal itu membuat Mei mengingat semua hal yang pernah orang tuanya katakan padanya. Semua makhluk berhak mendapatkan kebahagiaan. Mereka berhak menjalani hidup dengan senyuman dan berhak pergi kemanapun juga melihat apapun yang mereka inginkan. Tangisan dari bocil yatim piatu ini pun akhirnya pecah seketika. Sementara Tsubakiri masih terus saja melayangkan cacian yang tak akan membiarkan bangsa Oni merasakan kebahagiaan dan hanya boleh merasakan penderitaan. Ulti Black Hole pun dikerahkan, tapi Shiki sama sekali tak gentar dan masih berusaha menembak sekali lagi. Melihat hal itu, Tsubakiri jadi kepedean merasa yakin Shiki takkan bisa menembak karena anemia khas para Oni. Kendati demikian, Shiki tetap menodongkan senpinya itu ke arahnya. Ucapan Shiki barusan semakin memperkuat harapan serta impian Mei yang ingin melangkah maju ke masa depan dan meneruskan harapan hidup bahagia dari kedua orang tuanya. Jelas Tsubakiri auto shock banget melihat Shiki yang masih bisa memakai kekuatan Enki-nya lagi.
Bersamaan dengan Mei yang terus menyemangati Shiki yang telah menjadi cahaya masa depannya, Shiki pun senang dan berterima kasih karena Mei yang telah menepati janjinya. Hingga akhirnya